Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kuliah AMDAL ini, pertama kita akan memahami materi yang saya dapatkan dari Profesor Bobi Setiawan dari UGM yang mengkaitkan bahwa kerusakan lingkungan ini ternyata sangat terkait dengan penataan ruang. Nah, judulnya adalah Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan. Di sini dikupas terkait bagaimana persoalan lingkungan dari mulai krisis sampai bencana lingkungan, kemudian adanya tekanan penduduk, dan bagaimana penerapan hukum-hukum lingkungan serta instrumen-instrumen ya peraturan-peraturan yang ada terkait dengan itu. Kemudian bagaimana tata ruang dan pengelolaan lingkungan serta bagaimana pengelolaan lingkungan terpadu di Indonesia. Nah, pengelolaan lingkungan sendiri adalah proses intervensi publik yang sistematis dan menerus dalam pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam. Artinya publik itu masyarakat mencoba mengatur, sistematis itu mengatur, dan aturannya itu berlangsung terus-menerus dalam rangka pengalokasian, jadi penempatan, peruntukan, pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam mengelola lingkungan ini kita mengenal berbagai instrumen, ada fakta-fakta terkait dengan regulasi aturan, tapi memang penerapan aturannya yang faktanya itu tidak banyak diterapkan. Jadi misalnya penataan ruang, zonasi, ya, kemudian bagaimana tata cara pembangunan gedung-gedung, AMDAL, UKL, UPL, yang sekarang yang terbaru adalah KLHS dan sebagainya. Kemudian bagaimana intervensi dari program-program lingkungan seperti Prokasi, Langit Biru ini banyak yang tujuannya sebenarnya untuk mendorong ke arah pelestarian lingkungan. Tapi masalahnya adalah dana publik juga tidak banyak begitu ya. Terus kemudian instrumen ekonomi dari misalnya pajak dan sebagainya ini kadang-kadang mendorong kecemburuan sosial gitu ya. Jadi kerusakannya jalan terus, tapi penegakan aturannya yang tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga sebenarnya dalam penerapan ini ada juga alternatif untuk membangun kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya, dengan partisipasi masyarakat, dengan piala seperti yang Proklim, kemudian ada juga pelestari lingkungan, Kalpataru dan sebagainya. Tapi itu juga butuh waktu karena memang penekanan itu juga tidak mudah karena itu pendekatannya parsial, tapi yang diharapkan itu adalah pendekatan yang sifatnya makro. Apa itu ruang? Ruang adalah wadah untuk meliputi semuanya, ya, daratan, lautan, dan sebagainya, yang merupakan tempat aktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya dan melangsungkan kehidupannya. Di dalam ruang ini sifatnya bisa kita catat sebagai wadah, kemudian di dalamnya ada sumber daya, ada fungsi juga, bagaimana ada dimensi, jadi secara fungsi, secara lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, itu semua ada di dalam ruang. Ya. Kemudian ada juga faktor isu-isu komersialisasi atau memperdagangkan potensi-potensi yang ada. Kemudian dari ruang-ruang ini, jika kita melihat Indonesia, itu banyak sekali. Dari 17.000 pulau di Indonesia, besar dan kecil, dan pulau-pulau besarnya mungkin sekitar 10 sampai 20-an pulau, ini kemudian dibagi menjadi sebuah ruang-ruang, ya, ruang-ruang di mana kita menempatkan kawasan ini, kawasan itu untuk itu, dan sebagainya. Nah, penataan ruang sendiri adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang yang
yang baik direncanakan ataupun tidak. Nah, faktanya memang ditata itu tidak selalu dipatuhi, gitu ya. Oke. Apakah penataan ruang itu penting bagi pengelolaan lingkungan? Ya, kenapa? Gitu. Pertama adalah karena jumlah penduduk itu berjalan terus. Kalau tidak ditata, nanti bisa tak terkendali. Anda bisa melihat kanan kiri ketika harusnya ini adalah sumber pangan, ya lahan pertanian pangan untuk sawah misalnya, karena tekanan jumlah penduduk yang semakin besar dan memang misalnya karena warisan dari keluarganya itu adalah petak sawah itu, maka sawah itu bisa berubah jadi rumah. Ya. Yang kedua, karena tekanan pembangunan perkotaan. Jadi misalnya kayak di Jogja sekarang ini untuk pelaksanaan pembuatan jalan tol ya dari Solo ke Jogja yang sudah kira-kira sampai ke Kandang Menjangan ya, sudah sampai 6 kilometer. Nanti lama-lama akan melewati Klaten dan sampai di Jogja. Nah ini juga akan membuat penataan ruang baru karena ada intervensi pembangunan perkotaan. Yang ketiga adalah faktor keterbatasan lahan, khususnya di Jawa. Jadi di Jawa ini kalau Anda lihat itu Jawa juga sebenarnya lumbung pangan yang terbaik secara nasional. Tapi pembangunan kawasan industri terutama di pesisir utara itu juga di Pulau Jawa. Kemudian pembangunan jalan tol juga di Pulau Jawa. 60% penduduk Indonesia juga tumpah ruah di Pulau Jawa. Jadi tekanannya itu sangat luar biasa di Pulau Jawa. Sehingga penataan ruangnya bukan hanya dalam konseptual, tapi dalam penerapannya juga membutuhkan penerapan yang sangat ketat dari semua pihak terkait dengan kepatuhannya dan implementasinya. Kemudian kalau sudah jadi permukiman, ini kan sifatnya permanen ya dan jangka panjang. Jadi misalnya sawah sudah jadi rumah ya, kita tidak bisa apa-apa lagi, paling hanya denda. Karena mengubah rumah menjadi sawah lagi itu hampir mustahil gitu ya. Makanya yang lebih bagus adalah upaya ke arah pencegahan. Ruang juga mempunyai keterbatasan, jadi daya dukung, daya tampung ini ada keterbatasan. Misalnya eh, satu rumah, katakanlah kalau Anda nanti menghitung secara detail, satu rumah misalnya berisi 4 orang, ruangan rumahnya itu 100 meter persegi, itu membutuhkan kebutuhan air berapa, kebutuhan udara berapa, kebutuhan kesejukan vegetasinya berapa. Ada sebuah teori yang mengatakan teori lingkungan bahwa satu orang itu membutuhkan 2 pohon besar yang rindang untuk menopang oksigennya. Nah, dapat dibayangkan kalau di dalam satu kota Jogja misalnya, dengan penduduknya sejumlah 2 juta, maka harus ada 4 juta pohon. Gitu ya. Nah, ini bisa untuk mengukur sejauh mana daya dukung dan daya tampung terkait dengan kondisi tekanan penduduk dibandingkan dengan sumber daya alam, khususnya adalah untuk tutupan vegetasi. Juga adanya perubahan lahan karena dampak yang lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kegiatan pembangunan itu juga semakin kompleks berskala besar, ya. Contoh adalah kalau ada bisa lihat itu pembangunan yang ada misalnya karena ada pembangunan kampus di kawasan kampus dari Babarsari sampai Condong Catur, ya. Itu menyebabkan banyak eh, lahan berubah menjadi permukiman, jadi kos-kosan dan sebagainya. Kita lihat pembangunan kampus di UII misalnya, UII itu di apa kampus di dekat Pakem, itu juga memicu bagaimana penggunaan lahan di sekitarnya untuk kos-kosan, untuk kawasan ekonomi, mendukung kegiatan kampus dan sebagainya. Nah, itulah yang tekanan itu bisa semakin besar, gitu ya. Kemudian berikutnya, perubahan tata ruang bersifat permanen dan mempunyai implikasi jangka panjang. Tadi yang saya katakan, kalau sudah misalnya eh, di Piungan sudah dibuat sebagai tempat pembuangan akhir sampah, gitu ya, tidak mungkin otomatis serta-merta bisa diubah menjadi permukiman. Karena untuk mengubah itu juga butuh konsekuensi-konsekuensi. Kalau sudah jadi tempat sampah, tentu bau, airnya tercemar, gitu ya.
banyak timbunan sampah. Untuk jadi permukiman butuh persyaratan yang hijau, rindang, air bersih, dan sebagainya. Sehingga penataan ruang yang keliru itu bisa implikasinya bisa panjang. Yang perlu kita ketahui bahwa negara kita itu kan ada dua sebutan ya, negara agraris dan negara maritim. Sebenarnya kita lebih cocok disebut sebagai negara maritim, ya. Negara maritim karena dominan 70% ruang itu terdiri dari lautan, sementara 30% terdiri dari daratan. Memang agraris, tapi agraris itu sebenarnya kan eh, mereka yang berada di daratan ya, berada di daratan. Sedangkan yang berada di tepi-tepi laut, banyakan adalah menggantungkan kehidupannya pada kehidupan nelayan atau kehidupan mata pencaharian yang terkait dengan laut. Nah, Anda bisa melihat ini dengan adanya tumpukan sampah seperti ini, itu merupakan salah satu dampak pembangunan yang harus kita hadapi. Apalagi sekarang ini pembuangan sampah menjadi banyak yang tak terkendali. Misalnya toh ada pengangkutan sampah, itu biasanya hanya sekedar pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan akhir. Dan di tempat pembuangan sampah pun ternyata jarang yang ada pemilahan, ya. Yang ada adalah penumpukan. Ada model sanitary landfill, jadi ada model uh, di, di apa ya, ditata, dipadatkan gitu terus menerus, sehingga Anda bisa bayangkan, nanti bisa menghitung ternyata misalnya berapa sih apa namanya, pembuangan atau produksi sampah setiap hari. Anda bisa menghitung dalam satu kabupaten, katakanlah ada berapa truk yang membuang sampah. Setiap truk ada berapa meter kubik. Misalnya satu truk itu ada 10 meter kubik ya, 10 meter kubik, maka truknya misalnya yang membuang ke TPA itu per hari mencapai 50 truk, itu bisa dikalikan dan volumenya nanti dampaknya berapa. Lalu dibandingkan kemampuan bagaimana tempat TPA itu mengolah sampah. Paling banyak hanya mereka memadatkan. Misalnya volume yang tadinya 100% dipadatkan menjadi 50%. Nah, ini tentu terkait dengan kapasitas ruang juga. Banyak TPA luasannya tidak banyak. Paling hanya ada yang 1-2 hektar, ada yang sampai 5 hektar. Untuk menampung sampah sampai satu kabupaten ini juga eh, butuh ruang yang lebih besar lagi. Dan ini dampaknya juga nanti bisa kemana-mana, ya. Terutama terkait dengan apa namanya, ke, ke pencemaran limbah, pencemaran udara, dan sebagainya. Perubahan tata ruang mempunyai dampak tidak saja fisik, melainkan juga sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi Anda bisa bandingkan kalau ruang di sebelah kiri ini masih penuh tradisional begitu dengan alam, tapi sebelah kanan ini sudah sangat padat, sehingga ini otomatis mengubah secara sosial, ekonomi, dan budaya. Budaya yang biasanya gotong royong akan berubah seiring dengan makin padatnya penduduk yang ada di lokasi tersebut, misalnya. Apakah itu penataan ruang? Jadi proses penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian ruang ini sebenarnya satu untuk efisiensi sumber daya, kemudian keadilan pemanfaatan biar dimanfaatkan itu merata, juga untuk kelestarian lingkungan, ya. Jadi mengapa itu perlu ditata? Misalnya apakah airnya itu cukup untuk kehidupan di situ? Apakah ruang udaranya itu sudah nyaman atau tetap nyaman ataukah tidak? Makanya penataan ruang itu kalau Anda pengen membayangkan secara sederhana adalah bisa membayangkan penataan di kamar Anda sendiri. Sejauh mana Anda membayangkan ruang dengan ada tempat tidur, meja, gitu ya, lemari dan sebagainya. Kemudian ruang di rumah Anda, ya, kamarnya berapa, bagaimana penataannya, ruang tamu, ruang keluarga, garasi, mungkin ada halaman depan, halaman belakang. Tapi kalau rumahnya itu sempit, ya otomatis penataannya menjadi semakin terbatas. Gitu. Nah, bagaimana penataan di kampung, RT, RW, dusun, dan desa, dan sebagainya, itu juga butuh mempertimbangkan banyak hal. Untuk Yogyakarta misalnya, Anda bisa melihat kawasan yang menjadi ideal untuk permukiman mungkin ke arah Sleman, karena suasananya masih sejuk, airnya masih bagus. Ke arah Bantul mungkin ke arah yang lebih panas, ya,
karena mendekati pesisir juga, tapi masih lumayan gitu ya, karena masih banyak daerah yang datar. Sementara yang Wonosari banyak terkendala masalah air, sehingga permukiman pun jadi terbatas untuk berkembang ke arah Wonosari. Sementara ke Kulon Progo, itu Kulon Progo banyak terbatasi karena faktor kelerengan. Ada juga bahaya longsor di sana. Sementara di kota Jogja itu dianggap lumayan stagnan karena dianggap sudah sangat padat, sehingga pertumbuhan perumahan atau rumah-rumah baru di kota Jogja itu menjadi relatif melambat, beda dengan pengembangan perumahan di Sleman maupun di Bantul. Misalnya begitu. Apa sih manfaat tata ruang? Ya, menjamin ke arah pelayanan publik, efisiensi sumber daya, menjamin kepentingan individu di antara kepentingan yang lain, aspek konservasi, mengurangi konflik, gitu ya. Contoh, ada kecenderungan bahwa permukiman makin padat, makin kumuh, itu konflik sosial makin tinggi. Karena apa? Ya karena kurangnya kenyamanan. Terus kemudian ketimpangan spasial. Jadi misalnya ya secara makro di Indonesia kenapa kok banyakan di Jawa? Makanya dulu di era Orde Baru zaman Presiden Soeharto itu ada program transmigrasi. Tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan, jadi masyarakat di kawasan padat diberi kesempatan untuk tinggal di tempat yang lebih longgar. Tapi faktanya setelah 20-30 tahun kemudian dari masyarakat yang transmigran ini juga karena ketertarikan Pulau Jawa itu semakin kuat, saya pengen nyekolahkan anak saya ke Jawa. Akhirnya juga tinggal di Jawa lagi dan kembali lagi. Jadi ya menyebarkan manusia itu nggak mudah, karena manusia itu kan punya keinginan alami untuk mencari sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Kemudian manfaat tataran berikutnya adalah koordinasi pembangunan antar sektor. Jadi penataan ruang ini nggak sesederhana ya. Ada faktor lingkungan, ada faktor pertanian, sosial, pembangunan wilayah dan sebagainya harus ditata antar kepentingan itu agar ditata dengan baik. Makanya dalam penataan ruang itu kan ada pemanfaatan ekonomi untuk kawasan industri, kawasan permukiman, ada juga sebutannya kawasan budidaya ya untuk pertanian, perkebunan, kehutanan itu kawasan, kalau hutan itu mungkin kawasan lindung ya. Terus menjamin keberlangsungan region kota dan kawasan. Kemudian perencanaan spasial di Indonesia, Anda mengenal ada istilah-istilah ini biar Anda juga memahami. Ada istilah RT/RW, rencana tata ruang wilayah, itu dimulai dari penataan ruang wilayah nasional. Kemudian rencananya tata ruang wilayah provinsi, ya. Setelah itu kabupaten kota, terus eh, bahkan sekarang ada wacana juga rencana tata ruang itu sampai ke desa. Kenapa? Ya karena sekarang otonomi itu dengan adanya undang-undang desa, dana desa, itu sebenarnya desa berkewenangan untuk menyusun tata ruangnya. Saya sendiri pernah melakukan penelitian dari dukungan dana Lembaga Penelitian UPN dulu tahun 2005. 2005 itu kita mendorong Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang itu menyusun tata ruang desa. Tentu tata ruang itu disesuaikan dengan potensinya, disesuaikan dengan asal-usulnya, dan juga hasil kesepakatan, misalnya musrenbang des dari desa itu mau menuju ke mana. Sehingga muncul istilah di situ waktu itu adalah eh, desa agrowisata, itu sebagai core-nya, sebagai tujuan akhirnya menjadikan desa itu sebagai tempat wisata alam, wisata pertanian, wisata hutan. Nah, itu sebagai, sehingga nanti ketika ada pembangunan pun disesuaikan dengan arah arah penataan ruangnya ke arah situ. Bagaimana kemungkinan dampak pembangunan dampak lingkungan pembangunan kota? Nah, Anda bisa lihat dari gambar ini. Misalnya konversi lahan pertanian subur, gitu ya. Kita bisa lihat kok di sekitar kampus, di sekitar Selokan Mataram. Selokan Mataram itu dulunya kan dibangun untuk saluran irigasi, tapi Anda lihat kanan kirinya kan sudah banyak menjadi permukiman. Kemudian ada timbunan sampah, pembuangan sampah sembarangan, adanya limbah-limbah ya. Jadi
limbah-limbah itu kan kadang-kadang rumah tangga itu membuang limbah apa namanya, cucian, limbah kamar mandi itu sering dibuang ke selokan sehingga akhirnya kan bergabung dengan sungai dan sebagainya. Ya dampak-dampak yang lain adanya erosi atau apa longsoran ya, berubahnya landscape dan cuaca menjadi lebih panas dan sebagainya. Itu dampak-dampak. Bagaimana kaitan tata ruang dengan AMDAL? Ini sudah mau masuk ke arah AMDAL. Tata ruang itu sebagai sumber dampak. Tata ruang itu sifatnya mencegah, ya, mencegah, menanggulangi terjadinya dampak, gitu ya. Ya kan, AMDAL itu kan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, tata ruang itu sebenarnya upaya pertama, upaya awal untuk menata sumber dampak itu agar tidak terjadi kesalahan. Makanya kalau terjadi kesalahan dalam penataan ruang itu bisa berdampak pada kerusakan lingkungan yang ada. Ya. Makanya komponen tata ruang ini perlu mendapat perhatian lebih dalam studi AMDAL. Nah, kita melihat ada komponen-komponen lingkungan kota. Ya, ini karena beliau itu orang arsitek, orang penataan kota. Ini Anda perlu tahu saja, tidak perlu terlalu detail ya, bahwa di lingkungan perkotaan itu sebenarnya banyak aspek ya, banyak komponen, ada energi, udara, infrastruktur, hidrologi, tanah dan sebagainya. Jenis-jenis perkotaan, apa kegiatannya? Jadi misalnya terkait infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas komersial, permukiman dan sebagainya, kawasan industri juga. Ya. Persoalan lingkungan di perkotaan, misalnya masalah transportasi seperti gambar gambar sebelah kiri ini ya, bahwa transportasi ini juga jadi masalah ya, makin padat, makanya ada wacana pembuatan mass transportation, jadi transportasi publik yang bisa mengangkut banyak. Kalau di Jogja ada Trans Jogja, harapannya itu untuk mengurangi kepadatan. Tapi kebiasaan kita, masyarakat kampus, mahasiswa terutama itu biasanya lebih senang naik motor gitu ya di Jogja. Makanya untuk angkutan di Jogja yang memakai apa transportasi publik itu jarang. Kebanyakan menggunakan sepeda motor karena lebih praktis dan mudah kemana-mana, arahnya pun bisa ke segala arah. Persoalan lingkungan perumahan, ini ada persoalan juga terkait misalnya Anda bisa lihat dari gambar ini ya, kawasan permukiman padat di bantaran sungai pun akhirnya berubah menjadi kawasan permukiman, termasuk juga adanya apa namanya sampah-sampah. Anda kalau jalan-jalan di tepi sungai itu akan melihat fenomena yang cukup miris ya, adanya apa namanya peralon-peralon yang terbuka ke arah sungai, yang itu merupakan tempat pembuangan dari MCK-nya, mandi, cuci, kakus atau WC itu banyak yang dibuang langsung ke sungai. Nah ini menjadi keprihatinan. Tapi ya itulah tekanannya karena memang di kawasan permukiman padat di sungai-sungai misalnya tepi Jogja itu ya karena permukimannya sudah sangat padat, nggak ada lagi ruang untuk membangun septic tank dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Mengapa ruang terbuka hijau sangat penting? Nah, ruang terbuka hijau itu Anda bisa melihat semua tutupan vegetasi ya, misalnya kayak taman kota, hutan kota, atau mungkin tanaman-tanaman perindang yang berada di tepi-tepi jalan. Nah, yang cukup mencengangkan adalah apa? Kalau Anda pernah ke Jakarta, eh, di Jakarta itu perlindungan terhadap ruang terbuka hijau itu malah lebih ketat dan lebih rapi. Kalau Anda di Jogja, Anda bisa lihat ini di tepi jalan mana yang masih tersedia ruang untuk pepohonan, sangat jarang. Ya. Misalnya paling hanya pepohonan di menjelang perbatasan Prambanan itu pepohonan di tengah jalan masih dipertahankan. Tapi di tempat-tempat lain sulit. Di ring road, pohon-pohon yang ada paling hanya apa ya, Budokan Sewu kalau nggak salah. Pohon-pohon yang sangat bukan lagi peneduh ya, yang ada hanya yang penting ada tanaman walaupun tidak begitu rindang. Nah, ini yang terjadi apa kawasan akan menjadi semakin panas. Padahal tutupan vegetasi itu sangat penting. Nah, untuk kampus kita itu alhamdulillah masih banyak vegetasi yang ada di situ sehingga otomatis akan membantu kenyamanan ya, apalagi di pertanian itu masih sangat banyak tutupan vegetasi. Di timur gedung ilmu tanah
batasan dengan atau di belakang BNI itu tanamannya dibuat sangat rapat sehingga masih lumayan bagus, rindang untuk kenyamanan Anda nongkrong, bercengkrama, belajar dan sebagainya. Seperti di belakang kita, sekitar kantin, atau di hutan pinus yang hutan mini, pinus yang ada di tengah-tengah kampus pertanian itu contoh-contoh yang bagus untuk tutupan vegetasi atau RTH, ruang terbuka hijau. Ini istilah dari penataan ruang seperti itu. Nah, ruang terbuka hijau ya untuk apa? Ya kita nggak usah kemana-mana, bayangin aja di kampus kita. Untuk parkir, untuk nongkrong, ya. Kalau di luar publik, ya kadang-kadang untuk jualan dagang kaki lima, tempat bermain, dan sebagainya. Bagaimana kendala penataan ruang? Nah, kendala itu kan kadang-kadang antara perencanaan, pemanfaatan itu berbeda, ya. Ada pengendalian dan sebagainya. Terus kemudian perencanaan ruang relatif lebih jelas, mekanismenya lebih dapat dibangun, ya. Misalnya itu aturannya itu jelas. Banyak kasus pemanfaatan ruang ini terjadi di luar perencanaan. Tapi yang saya katakan, direncanakan untuk kawasan sawah, tapi permukimannya jalan terus dan sering tak terkendali. Dan dalam penerapan itu kadang-kadang tidak ada petugas yang di lapangan. Adanya cuman mereka itu mencegat kalau ada yang mengajukan izin mendirikan bangunan, tidak diberikan izin, tapi kan bangunannya sudah dibangun. Itu masalahnya yang terjadi. Pemanfaatan ruang itu lebih dinamis dan kompleks gitu ya, karena dilaksanakan oleh semuanya, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat juga perlu waspada dalam mengontrol proses-proses pemanfaatan ruang. Mungkin itu untuk materi hari ini. Silahkan kalau ada bertanya. Jadi saya simpulkan bahwa masalah penataan ruang ini sangat terkait dengan pengendalian dampak lingkungan, terutama terkait dengan bagaimana menjaga agar lingkungan itu tidak mudah rusak, lingkungan tidak mudah tercemar, gitu ya, baik pencemaran lewat pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran yang tanah, gitu ya. Nah, kalau penataan ruangnya bagus, itu masih belum selesai, itu harus didukung oleh aparat yang menegakkan hukum terkait penataan ruang tersebut. Kita bisa melihat kok beberapa kota yang penataannya bagus dan yang kurang bagus. Dulu sempat viral itu ya, tapi belum zaman internet. Dulu Kabupaten Temanggung ini terkenal karena penataan ruangnya rapi, bersih, nyaman gitu ya. Tapi mungkin di era sekarang masih kualitasnya berkurang. Nah, Anda juga bisa membandingkan bagaimana penataan ruang di kota Jogja, di Sleman, di Bantul, di Gunung Kidul. Ini Anda bisa melihat. Atau bandingkan dengan Jawa Tengah yang tetangganya misalnya seperti Klaten, Magelang, ya, Purworejo, itu Anda bisa melihat penataan ruangnya sesuai atau tidak. Juga Anda bisa mencermati misalnya keberadaan pembangunan tertentu, misalnya Bandara Kulon Progo misalnya. Itu secara pembangunan mungkin dianggap bagus karena ruangnya luas, pesawat besar bisa mendarat, tapi sebenarnya dalam penataan ruang itu kurang sesuai karena apa? Itu berada di kawasan zona ring bahaya 1 terkait dengan gempa dan potensi tsunami karena itu persis berada di eh, pantai selatan dan itu juga jalur subduction atau penunjangan potensi terjadinya gempa sangat tinggi. Nah, itu yang harus Anda pelajari seperti itu. Juga penataan ruang yang lainnya. Misalnya kayak tadi selokan Mataram dulu disiapkan untuk jalur irigasi pertanian di kota Yogyakarta, Sleman juga, tapi sekarang mungkin beralih fungsi karena kanan kirinya sudah banyak yang berubah menjadi permukiman. Demikian, ada pertanyaankah? Kalau tidak ada, ini adalah kuliah yang gabungan dari yang pertama yang kedua karena materi ini memang dibuat untuk 2 kali pertemuan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.